Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan, kembali saya akan mereview ya hasil-hasil pertandingan yang berlangsung di Piala Dunia Qatar 2022. Dan yang paling race adalah pertandingan di grup A antara Belanda menghadapi Ekuador. Karena sebelumnya juga ada duel seru yang melibatkan tuan rumah Qatar menghadapi Senegal. Dan teman-teman pasti sudah tahu hasil pertandingan antara Qatar dan Senegal itu berakhir dengan 1-3 untuk Senegal. Tuan rumah menjadi tim pertama yang dipastikan tersisi dari arena Piala Dunia. Sangat disayangkan bahwa Qatar yang berbenah ya, hampir 10 tahun mereka mempersiapkan Piala Dunia yang sangat megah, sangat mewah ini dengan dana yang tinggi sekali ya, cukup besar, 220 miliar euro. Akhirnya mereka tidak mampu melangkah lebih jauh, hanya sampai di fase grup. Itu karena mereka mengalami 2 kekalahan. Yang pertama ketika mereka dipukul oleh Ekuador di partai pembuka tanggal 20 November yang lalu dengan 2-0 di Al Bayt Al Khor. Dan pada tadi malam mereka itu dihajar juga oleh Senegal dengan 3-1. Maka dengan 2 kekalahan ini tidak ada peluang lagi bagi Qatar untuk bisa lolos. Apalagi dalam pertandingan kedua Belanda dan Ekuador membagi angka sama 1-1. Artinya baik Belanda maupun Ekuador ini ada di puncak klasmen. Itu yang membuat Qatar itu tergerus ke posisi juru kunci, dan di posisi ketiga adalah Senegal. Senegal punya harapan untuk melaju ke babak 16 besar setelah menang melawan Qatar, dan mereka akan terlibat dalam duel yang menentukan menghadapi Ekuador. Ini yang seru karena Senegal untuk bisa lolos harus menang melawan Ekuador. Sedangkan Ekuador cukup imbang bersama dengan main dengan Senegal, dan 5 poin membuat mereka paling tidak menjadi runner up di grup A untuk lolos. Sementara Belanda yang sekarang menikmati 4 poin mereka akan terlibat dalam duel menghadapi Qatar yang tak ada pengaruh lagi bagi Qatar. Qatar mau menang berapapun gol, mau 10 gol, Qatar tetap tidak lolos karena cuma dengan 3 poin. Dan saya rasa ini pekerjaan yang sulit untuk bisa mengalahkan Belanda. Karena Belanda ya punya kepentingan untuk bisa mengunci mereka sebagai juara grup A. Karena kalau mereka bisa menang, apalagi bisa menang dengan telak, mereka bisa ada di puncak klasmen untuk menutup 3 pertandingan di grup A. Tentunya akan dilihat dengan hasil pertandingan yang akan terjadi juga dalam duel antara Ekuador dan Senegal. Tapi Belanda itu mungkin akan main lebih awal, ya sehari sebelumnya, beberapa jam sebelumnya. Jadi sudah bisa diketahui jika Belanda menang melawan Qatar, tinggal Ekuador akan melihat posisi mereka. Ya, saya bilang tadi kan draw udah aman, tapi kalau mereka bisa menang juga dengan telak melawan Senegal, Ekuador bisa berhitung dalam selisih gol dengan Belanda untuk mencari juara grup. Ya, apakah Belanda juara grup atau Ekuador runner up, atau runner up Belanda akan turun sebagai runner up, Ekuador yang naik sebagai juara grup. Tapi yang ditunggu tentunya apakah ada kejutan lagi ya yang akan terjadi ketika Ekuador yang sudah berharap mereka akan lolos kemudian tumbang dari Senegal di pertandingan terakhir, karena Senegal dengan 6 poin itu mereka bisa lolos paling tidak menjadi runner up di bawah Belanda kalau Belanda menang melawan Qatar, karena Belanda punya 7 poin dan Senegal dengan 6 poin. Ini yang kita akan tunggu. Nah, bagaimana dengan Belanda yang bermain sangat buruk, tidak sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Bahkan bagi Louis van Gaal sebagai pelatih tim Oranje ini pasti kecewa melihat penampilan tim asuhannya. Bahkan lebih buruk dari penampilan mereka menghadapi Senegal ketika mereka menang dengan 2 gol, dan itu terjadi golnya di 10 menit terakhir ya, lewat Cody Gakpo dan David Klaesen saat itu. Dan sekarang juga mereka tampil tidak baik walaupun sempat unggul lebih dulu lewat Cody Gakpo ya di menit-menit awal, tapi kemudian dibalas oleh Ener Valencia. Ini gol ketiga Ener Valencia bersama dengan Ekuador dan membawa dia untuk menjadi top skor sementara di
ajang Piala Dunia ketika saya mengupload video saya ini, di mana Enner Valencia bisa menyamakan kedudukan. Sebenarnya Ekuador itu sebelum babak pertama selesai itu Estupiñán ya bisa menembak dengan sangat keras dan bola itu ada deflected dan masuk. Ya, tapi kemudian ini dianulir, itu yang membuat pemain-pemain Ekuador itu ketika wasit membunyikan peluit tanda pertandingan babak pertama selesai, itu berkerumun datang kepada wasit untuk mempertanyakan ini ada apa wasit. Ya, ini gol, ini sah menurut mereka masuk, tapi kemudian dianulir oleh wasit bahwa itu tidak gol. Seandainya itu sah, gol masuk, ya Belanda akan tumbang. Dan memang lebih layak Ekuador yang bisa memenangkan pertandingan menurut saya. Dan di babak kedua kan mereka bisa mendapatkan itu gol penyama. Memang dari segi ball position atau penguasaan bola Belanda sedikit di atas Ekuador, ada 55-45. Tapi kan bukan di sini penentunya. Jaminannya bahwa sebuah tim yang punya angka statistik dengan penguasaan bola tinggi bisa memenangkan pertandingan. Karena Belanda itu sepanjang laga di waktu normal ada plus 6 menit mungkin di masa perpanjangan injury time. Ya, itu hanya menembak 2 kali. Inilah yang saya bilang, ini terburuk mereka dibandingkan lawan pertama jumpa Senegal. Hanya 2. Ini kan tidak mencerminkan Belanda banget. Ya. Bukan Belanda yang bermain kalau cuma 2 tembakan. Ya, dengan starting 11 yang dimainkan oleh Louis van Gaal dengan pasukannya. Dan dari 2 tembakan itu, on target cuma 1. Satu-satunya yang dibuat oleh Cody Gakpo, pemain muda Inter PSV Eindhoven. Dan ini menjadi gol kedua dia di Piala Dunia dalam 2 pertandingan terakhir kan. Sebelumnya kan dia membuat gol pembuka juga melawan Senegal. Dan saya juga agak kaget ya melihat bahwa Belanda itu cuma 2 kali menembak. Kalau dari kedalaman skuad, dari kualitas itu kelihatan. Skill mereka itu pasti kan di atas Ekuador. Dan bagaimana pertahanan Ekuador yang dipimpin oleh Torres, Hincapie, Estupiñán ini sangat baik. Ya, mereka bertahan dengan kuat ketika dapat tekanan, dan itu yang membuat pemain-pemain Belanda frustrasi untuk bisa masuk lebih jauh ke dalam kotak penalti. Dan hanya 2 tembakan dengan 1 on target dan satu-satunya menghasilkan gol. Bagaimana dengan Ekuador? Ekuador tuh melepaskan sampai 15 tembakan. Artinya bisa 3-4 kali lipat dibandingkan hanya 2 tembakan Belanda. 15 tembakan dan 4 on target. Jauh dibandingkan Belanda. Dan mereka hanya mendapatkan 1 gol. Mestinya kan saya bilang mereka bisa memenangkan pertandingan. Belanda hanya 2 kali mendapatkan sepak pojok, corner kick, dibandingkan 5 corner kick yang dimiliki oleh Ekuador. Ekuador ini tampil bagus sekali. Belanda dibuat ya panas dingin dalam pertandingan ini dan beruntung mereka masih bisa mendapatkan mengamankan laga dengan imbang. Jika Belanda kalah, ini yang sangat ramai karena Senegal menang. Jadi pertarungan akan menjadi lebih seru. Walaupun memang pertandingan terakhir Belanda akan ketemu dengan Qatar, yang tadi saya bilang sudah out, ya sudah tersisi. Tapi ini kan seru, kalau Qatar bisa membuat kejutan, Qatar tentunya tidak ingin malu dengan 3 kekalahan mereka secara beruntun. Mereka tentunya paling tidak menahan imbang Belanda, karena itu mungkin akan menjadi tekad mereka. Paling tidak adalah setelah mereka bisa mencetak 1 gol ke gawang Senegal, pasti mereka ingin mendapatkan 1 angka. Dan itu hanya dapat dalam pertandingan terakhir menghadapi Belanda. Pasti kalau Belanda kalah lawan Ekuador, karena kalau Ekuador menang tadi, Ekuador pasti akan langsung lolos dengan 6 poin. Begitu juga dengan Belanda. Kalau Belanda bisa menang, Belanda bisa langsung lolos dalam pertandingan ini. Nah, ini akan menjadi ramai, kita akan tunggu dan lihat saja bagaimana Belanda. Ya, Louis van Gaal bisa bermain, terutama dengan pakai 3 back lah. Di sana ada Timber, ada Nathan Ake dan Virgil van Dijk yang menjaga di belakang dengan 3 back. Kemudian ada mendorong 4 gelandang. Daley Blind ini bermain lebih ke depan sebagai fullback di kiri, dan Dumfries ya bermain di kanan dengan kontrol ada di Frenkie de Jong ya, dan ada David Klaassen juga yang ditempatkan di sana. Ada Koop Meiners yang lebih awal ditampil. Jadi ada 3 perubahan memang yang dilakukan. Koop Meiners masuk, ada David Klaassen juga masuk, dan Timber masuk. De Ligt tidak bermain. Di pertandingan pertama De Ligt itu ikut bermain di belakang bersama Ake dan Virgil van Dijk. Koop Meiners ini tidak bermain karena di sana ada Berghuis ya yang bermain lebih awal. Ya, kemudian David Klaassen yang dimainkan juga lebih awal di sini. Ya, di depan itu tidak jalan sama sekali ya. Memang ada Gakpo di sana dan Bergwijn, sehingga ini diganti keluar, Berghuis yang masuk. Memphis Depay juga ikut masuk. Ya, Weghorst juga ikut masuk dalam pertandingan ini, tapi tidak ada perubahan sama sekali.
ketika Van Gaal mendorong pemain-pemain menambah kekuatan di lini depan, Berghuis masuk, Depay masuk, kan ini semua tipikal attacking, pemain-pemain attacking. Tapi nggak ada juga lebih dari 2 tembakan untuk menciptakan peluang mencetak gol. Ini minim, ya. Boleh dibilang mereka miskin, ya, untuk kreativitas di sini dalam pertandingan melawan Ekuador. Untung saja itu Belanda ini bisa mendapatkan poin, ya. Lawan Senegal juga tidak bagus-bagus amat mereka. Juga Senegal yang tampil baik, ya, dalam pertandingan. Hanya kesalahan awal aja ketika Mendy salah mengantisipasi umpan dari Frenkie de Jong dan ditanduk dengan bagian kepala belakang dari Cody Gakpo. Kalau tidak ada gol ini, pasti ini pertandingan yang lebih cenderung seri atau imbang melawan dengan Senegal. Dan ini pasti akan mendapatkan evaluasi yang mendalam dari Louis van Gaal dengan 2 penampilan yang tidak begitu mengesankan dari Belanda, terutama melawan Ekuador ini. Ya, bagaimana mereka bisa selamat, ya, dengan hanya 1 on target dan satu menghasilkan gol, dan mereka bisa mengamankan 1 poin. Ya, kita akan lihat nantinya pertarungan mereka menghadapi tuan rumah, dan kalau bermain normal saja memang ini akan menjadi Belanda yang akan menang melawan Qatar, karena motivasi mental Qatar itu pasti mungkin saja udah down dengan 2 kekalahan mereka. Tidak ada gairah lagi buat mereka di saat menghadapi Belanda yang secara kualitas itu lebih unggul dibandingkan dengan Qatar. Sementara yang akan kita nantikan itu adalah pertarungan hidup mati. Ya, pasti all out, terutama bagi Senegal, karena Senegal tidak punya jalan lain. Ya, kalau seri mendingan mereka kalah aja. Mereka harus menang. Itulah satu-satunya jalan bagi Senegal kalau ingin lolos. Dan sekali lagi bagi Ekuador memang cari aman boleh, ya, dengan imbang hasil seri, tapi ini kan berbahaya, penuh resiko bagi Enner Valencia dan kawan-kawan, ya, karena mereka tampil bagus. Apa yang dimainkan oleh Gustavo Araujo sebagai pelatih mereka menghadapi Belanda oke banget, ya, dengan 5-4-1. Ada Enner Valencia di depan, Estrada ditarik ke belakang bersama dengan Caicedo, ada Mendes dan Plata untuk mengontrol lini tengah. Ini yang menyulitkan juga bagi lini tengah Belanda ketika ada 4 pemain ini yang sangat sulit untuk ditaklukkan. Ketika ditekan, mereka akan ke belakang untuk membentuk ada 9 bahkan pemain di dalam kotak penalti, sehingga Belanda tidak bisa berkembang sesuai dengan keinginan Louis van Gaal. Ya, sampai di sini pembahasan saya review untuk grup A, di mana masih ramai juga. Belum bisa dipastikan siapa yang menjadi juara grup setelah hasil Belanda dan Ekuador imbang 1-1. Dengan Bung Ropan, dan terima kasih banyak untuk Astra Credit Companies, ya, ACC yang tetap mendukung channel YouTube Bung Ropan. Ada Dabinter, jagonya pompa air, ya, Resto Delis di sini, Kopi Tubruk Gajah. Terima kasih, dan juga kepada Anda semua yang sudah mensubscribe channel YouTube Bung Ropan. Terima kasih. Karena sekali lagi saya terus mengatakan ini, kalau tidak ada Anda, tanpa Anda semua, channel ini tidak akan berkembang. Dan karena Anda lah ini bisa berkembang. Jadi sekali lagi terima kasih, sambil menunggu nantinya besok, ya, akan ada giveaway lagi di saat akan menyambut duel-duel penting, terutama bagi Jerman dan Spanyol nantinya akan bermain pada Senin dini hari. Sampai di sini. Ciao.